Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Bapak Heri. Perkenalkan nama saya Darin Wirijaya, saya dari Prodi Manajemen S1. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas ujian akhir semester yang telah saya buat yang berjudul Optimalisasi Arsitektur Sistem Informasi non-APS melalui transformasi microservices dan peningkatan scalability multi-asset. Jadi penurunan. Dalam beberapa tahun terakhir ini, khususnya 2024-2025, minat investasi retail di Indonesia itu cukup meningkat, terutama didorong oleh investor muda yang memanfaatkan teknologi digital, memanfaatkan teknologi digital. Investor kini lebih memilih platform investasi yang mudah digunakan, cepat, dan menyediakan berbagai instrumen dalam satu aplikasi. Kondisi ini mendorong perkembangan platform investasi digital seperti Nanovest yang menawarkan investasi saham AS, kripto, dan emas digital dengan modal awal yang sangat terjangkau, sehingga ini menarik minat investor pemula. Nah, seiring pertumbuhan pengguna dan transaksi, sistem informasi ini memegang peranan penting dalam menjaga kenyamanan dan kepercayaan pengguna. Namun, Nanovest ini menghadapi beberapa tantangan seperti keterlambatan pembayaran harga, ketidaksesuaian data transaksi, kendala penarikan dana atau withdraw untuk beberapa token tertentu saja, serta penurunan performa sistem saat traffic itu lagi meningkat. Selain itu, sistem pelaporan dan rekonsiliasi aset khususnya saham fraksional yang melibatkan broker luar negeri seperti Amerika Serikat itu perlu ditingkatkan lagi agar lebih akurat dalam pembaruan harganya. Jadi rumusan masalah aja sih dalam pembahasan ini. Pertama itu bagaimana sih mentransformasi arsitektur SI di Nanovest ini agar mampu menangani lonjakan pendaftaran jutaan pengguna dan secara simultan tanpa server itu overload. Yang kedua, bagaimana sih optimalisasi aliran data atau data flow untuk mereduksi latensi harga bursa internasional yang menyebabkan spread harga itu melebar dari aplikasi. Yang ketiga itu adalah apa sih solusi teknis untuk menjamin integritas database agar riwayat transaksi nasabah itu tampil secara konsisten dan tidak hilang. Yang keempat itu bagaimana sih mengintegrasikan sistem internal dengan mitra global seperti broker Amerika Serikat dan kustodian kripto secara otomatis dan real time. Nah, jadi pembangunan proyek ini adalah tujuannya itu untuk tujuannya itu untuk menekan spread harga itu selalu akurat dengan harga bursa aslinya yang yang diharapkan itu di bawah 500 ms. Yang kedua itu adalah mentransformasi arsitektur dari monolitik ke microservices berbasis Kubernetes agar sistem itu dapat melakukan penskalaan otomatis saat lonjakan traffic itu lagi naik. Eh, jadi gunanya itu untuk memastikan proses integrasi restri eh maaf, registrasi massal berjalan tanpa hambatan. Yang ketiga itu membangun mekanisme sinkronisasi database yang terintegrasi untuk memastikan seluruh riwayat transaksi nasabah itu dari berbagai jenis aset tersimpan dalam satu sumber data yang konsisten dan akurat. Dan keempat itu adalah membangun modul sistem informasi pencocokan saldo otomatis broker antara bank dengan broker saham di Amerika Serikat dan dompet kripto guna menghilangkan kesalahan input manual. Jadi manfaat proyek ini adalah untuk meningkatkan skalabilitas sistem hingga 90% dan mengurangi insiden keamanan cyber sebanyak 70% melalui pengawasan secara real time. Yang kedua itu efisiensi biaya personal rekonsiliasi yang menghilangkan kebutuhan penambahan karyawan administratif manual meskipun volume itu lagi volume tersebut itu transaksi lagi naik. Yang ketiga itu meningkatkan skor kepuasan pelanggan atau CSIT dari 70 menjadi 90 melalui pengalaman trading yang lebih presisi dan beban gangguan itu dan bebas gangguan teknis lah intinya begitu. Jadi selanjutnya bab kedua yaitu analisis masalah dan kebutuhan sistem.
Jadi sini saya akan membahas tentang alur proses bisnis Nanovest dari sisi penggunanya. Jadi pertama itu pengguna akan mengunduh aplikasi tersebut, kemudian mendaftar dan menyelesaikan KYC atau Know Your Customer dalam waktu 1 menit melalui integrasi Advanced AI dan verifikasi Dukcapil untuk keamanan data. Kemudian ketika sudah menyelesaikannya, kemudian adalah tahap selanjutnya itu mengisi saldo. Jadi bisa menggunakan berbagai metode seperti virtual account, transfer bank, atau e-wallet seperti OVO, Dana, GoPay, dan sebagainya. Nah, ini tuh diproses secara real time oleh Sendit. Selanjut Selanjutnya itu pengguna dapat memantau grafik market, nah, kemudian melakukan jual beli serta mengirim aset antar pengguna Nanovest secara instan intinya begitu. Kemudian dana dapat ditarik kembali ke rekening bank dengan minimum penarikan itu sebesar 15.000. Proses ini melalui jalur pembayaran otomatis yang umumnya selesai dalam 1 hari kerja atau kurang. Nah, di sini selanjutnya saya ingin membahas tentang proses bisnis berjalan dan penggunaan sistem informasi itu sendiri. Jadi dalam departemen onboarding dan compliance, jadi Nanovest ini menggunakan yang namanya sistem Advanced AI dengan teknologi OCR dan liveness fraud detection untuk memverifikasi KTP pengguna dalam waktu kurang dari 60 detik. Kemudian untuk operasional pembayarannya, eh, Nanovest ini memanfaatkan Sendit untuk mengelola top up dana melalui virtual account, bank, dan e-wallet. Yang untuk unit bisnis berbasis kripto dan emas itu Nanovest ini menggunakan namanya Fireblock dan sistem multi signature wallet atau MPC. Ini untuk menyimpan aset digital yang aman dan terasuransi. Selanjutnya yaitu eh, layanan loyalty. Jadi Nanovest ini menggunakan sistem internal untuk mengatur personalisasi campaign ke pengguna lewat berbagai channel seperti email, post notification, pop-up, WhatsApp, dan auto message. Nah, salah satu contohnya itu dengan menggunakan program NBT stacking. Nah, di sini saya ingin membahas identifikasi masalah utama dalam pembahasan kali ini. Jadi yang pertama itu pengguna itu sering mengeluhkan selisih harga jual beli kripto dan keterlambatan pembayaran harga saat trafik itu lagi tinggi, yang tentunya itu mengganggu presisi eksekusi investasi. Dan yang kedua itu adalah ditemukan kasus hilangnya data riwayat transaksi pada kategori A, meskipun tersedia di kategori spesifik seperti kripto atau saham. Eh, ini Kasus ini menunjukkan bahwa adanya bug pada modul konsolidasi database tertentu. Dan yang ketiga adalah pada saat kampanye pemasaran yang besar, sistem ini sering mengalami keterlambatan respon. Akibatnya lonjakan pendaftaran pengguna baru itu akibatnya apa? Itu akibat dari lonjakan pendaftaran pengguna secara bersamaan. Yang keempat itu adalah antrean transaksi pada modul penarikan dana sering macet untuk token tertentu saat beban trafik itu lagi tinggi. Jadi ini menyebabkan penarikan dana pending atau terlalu lama. Jadi permasalahan kelima itu adalah pencatatan internal untuk kepemilikan saham fraksional sering menghadapi tantangan sinkronisasi dengan broker pusat di Amerika Serikat yang berpotensi menyebabkan ketidaksesuaian nilai dividen kecil pada akun penggunanya. Nah, selanjutnya saya ingin membahas tentang kebutuhan sistem apa saja sih yang diperlukan. Yang pertama saya akan membahas tentang kebutuhan fungsional terlebih dahulu. Jadi Danavis ini membutuhkan sistem yang mampu mendorong push pembaruan harga setiap di bawah 500 ms agar spread harga itu tetap kompetitif. Yang kedua, model database terintegrasi yang menyatukan seluruh catatan transaksi lintas aset secara otomatis. Dan yang ketiga itu mesin rekonsiliasi yang mencocokkan saldo internal dengan data bursa internasional secara real time. Yang keempat itu sistem antrean transaksi yang mampu memproses menarikan ribuan token berbeda secara paralel tanpa macet.
Nah, untuk kebutuhan fungsional itu pertama, infrastruktur Kubernetes yang mendukung penambahan server otomatis saat traffic itu melonjak. Dan yang kedua itu jaminan waktu aktif, uptime guna mendukung pasar global 24 jam. Yang ketiga itu implementasi enkripsi data AES 256 dan protokol multiply computation atau MPC pada dompet aset. Dan yang terakhir adalah waktu muat halaman aplikasi wajib di bawah 2 detik di jaringan 4G atau 5G. Jadi metode apa sih yang dipilih? Nah, di sini saya akan mendeskripsikan metodenya. Jadi saya ini menggunakan metode yang namanya Agile Development dengan framework Scrum. Jadi saya memandang bahwa industri Welltech ini yang memiliki tingkat persaingan tinggi itu kita bisa bekerja dengan jadi intinya, saya memandang bahwa di industri Welltech ini yang kam memiliki tingkat persaingan yang lebih tinggi, kita tidak bisa bekerja dengan metode yang linear saja atau kaku. Jadi pekerjaan besar untuk memperbaiki inovasi ini saya pecah menjadi siklus-siklus yang disebut dengan sprint, yang di mana setiap sprint itu berdurasi 2 minggu. Jadi target saya adalah di setiap akhir 2 minggu, kita harus memiliki hasil nyata berupa modul yang sudah diuji dan siap dioperasikan, sehingga peningkatan kualitas sistem ini bisa dirasakan secara langsung oleh pengguna tanpa menunggu, eee, seluruh proyek itu selesai, intinya begitu. Nah, mengapa sih, saya memilih metode ini? Jadi yang pertama itu adalah Nanoface itu kan menggunakan banyak API dari pihak ketiga seperti Shendit, Fireblock, dan sebagainya. Nah, dengan membagi pekerjaan ke dalam sprint, tim itu dapat memfokuskan memperbaiki satu integritas API dalam satu waktu, menemukan hambatan performa, dan segera memperbaiki sebelum menjadi masalah itu lebih besar. Yang kedua, masalah harga spread terjadi karena pembaruan data yang melambat. Dengan metode Scrum, tim itu dapat memprioritaskan peningkatan sistem harga dalam satu sprint khusus agar data data itu lebih cepat lah intinya diperbarui dan sprint harga itu bisa ditekan. Nah, tim ini juga akan memfokuskan satu sprint khusus untuk membangun modul low latency trading Oracle menggunakan teknologi WebSocket. Dan yang ketiga adalah sinkronisasi database tanpa gangguan. Jadi saya merancang agar tim teknis itu fokus memperbaiki masalah-masalah seperti masalah riwayat transaksi hilang melalui perbaikan indeks database pada satu siklus khusus. Nah, karena kita bekerja dalam sprint nih, eee, perbaikan ini bisa langsung diluncurkan setelah pengujian ketat. Jadi tanpa perlu menggantikan fungsi jual beli aset lainnya di dalam aplikasi tersebut. Jadi apa sih saya jadi selanjutnya tahap-tahap metode. Yang pertama adalah blok prioritas. Saya bersama tim menyusun daftar ulang teknis. Jadi apa sih yang menjadi prioritas nomor satunya? Misalnya adalah membangun jalur data dari WebSocket untuk menekan spread harga dan memperbaiki indeks database untuk riwayat transaksi. Yang kedua, sprint planning. Jadi tim teknis memilih tugas dari daftar prioritas yang paling berdampak pada kepuasan pelanggan. Contohnya rilis fitur sinkronisasi harga saham AS secepat di bawah 500 ms intinya dan sebagainya. Dan yang ketiga itu daily stand up. Jadi setiap jam 9 pagi tim akan mengadakan pertemuan atau rapat siap untuk 15 menit. Jadi fokusnya itu memastikan koneksi API itu berjalan lancar tanpa hambatan. Yang keempat itulah uji kualitas. Jadi fitur yang sudah jadi, didemonstrasikan di lingkungan uji coba atau sagging, jadi saya akan memastikan bahwa harga di layar aplikasi itu sudah sama persis dengan harga pasar intinya begitu. Jadi untuk yang kelima itu adalah evaluasi teknis. Jadi tim itu mendiskusikan, kendala teknis yang muncul selama pengerjaan, sehingga cara kerja siklus itu berikutnya itu lebih cepat dan stabil dan minim kesalahan.
Sini ada alur metodenya. Jadi kita kan intinya kita akan menginput dulu lah. Jadi apa sih masalah yang dihadapi oleh Nanoface itu? Jadi misalnya kayak laporan misalnya kayak laporan kegagalan transaksi atau keluhan penggunaan eh, tentang harga yang mahal Sprint plus data beban server. Nah, kemudian ketika sudah kita tahu nih permasalahan, nah barulah kita akan melakukan perencanaan sprint. Kemudian kita akan mengembangkannya, layanan mikro tersebut menjadi microservices. Kemudian kita akan melakukan pengujian yang sangat ketat untuk kecepatan datanya, dan yang terakhir itu kita akan merilis fitur-fiturnya secara bertahap. Nah, jadi hasilnya itu kita akan melakukan pembaruan aplikasi mingguan yang stabil, di mana harga aset tampil lebih akurat dan respon server itu lebih cepat lagi. Dan yang terakhir itu adalah umpan balik. Jadi data pengguna sistem baru itu dipantau kembali. Jika split harga sudah mengecil sesuai dengan target, kita bisa lanjut ke tugas prioritas yang lainnya. Di sini saya akan membahas tentang deskripsi 3 mode. Jadi yang pertama itu waterfall atau bisa disebut dengan model air terjun gitu. Jadi ini adalah pendekatan linear atau searah. Jadi bayangkan, jika kita membangun sebuah gedung, kita harus menyelesaikan pondasi itu 100% baru bisa membangun dinding. Nah, dan tidak bisa kembali mengubah pondasi tersebut jika dinding itu sudah naik. Intinya begitu. Jadi bisa disebut sebagai pendekatan linear karena setiap tahap itu meliputi analisis, desain, dan coding. Jadi semua itu harus selesai 100% terlebih dahulu sebelum dilanjut. Jadi ini sangat kaku dan namun dokumentasinya itu cukup lengkap. Nah, selanjutnya itu Agile Scrum atau metode iteratif dan cepat. Metode ini menggunakan pendekatan iteratif yang fokus pada responsivitas dan pengiriman nilai sistem informasi secara bertahap dengan siklus yang cepat. Jika ada masalah harga melambat atau aplikasi crash saat pendaftaran massal, kita bisa langsung memperbaikinya di sprint berikutnya tanpa menunggu seluruh sistem itu selesai. Yang ketiga itu adalah spiral. Jadi metode ini adalah bekerja dalam lingkaran yang terus berputar. Jadi setiap putaran itu memiliki identifikasi risiko yang sangat mendalam. Metode ini sangat berhati-hati karena setiap langkah itu harus melewati audit risiko yang sangat berlapis-lapis. Selanjutnya adalah tabel perbandingannya. Jadi pertama itu waterfall. Jadi metode ini seperti yang sudah jelaskan sebelumnya, metode ini adalah bekerja secara linear dan berurutan, mulai dari analisis, desain, pembangunan hingga pengujian. Kelebihannya adalah struktur proyek ini sangat rapi dan perencanaannya jelas sejak awal. Namun, waterfall ini kurang fleksibel. Jika terjadi kesalahan atau perubahan kebutuhan di tahap akhir, proses ini perbaikannya cukup sulit dan memakan biaya yang cukup besar. Untuk Nanovest, metode ini tuh kurang karena pasar trading itu bersifat dinamis dan membutuhkan proses respon yang lebih cepat. Kemudian Agile atau Scrum. Jadi Agile ini adalah menggunakan pendekatan iteratif dan incremental melalui sprint pendek. Metode ini sangat responsif terhadap perubahan sehingga perbaikan bug itu perbaikan bug dan peningkatan performa sistem itu dapat dilakukan dengan cepat. Agile ini cocok untuk industri yang kompetitif seperti fintech atau aplikasi trading. Nah, oleh karena itu untuk Nanovest Agile sangat relevan karena memungkinkan optimasi sistem seperti WebSocket dan microservices dilakukan secara real time sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dan yang ketiga adalah Spiral. Eee, Metode ini menggabungkan proses pengembangan desain analisis risiko yang dilakukan secara berulang. Kelebihannya itu adalah terletak pada fokus yang kuat terhadap keamanan dan pengendalian risiko. Namun metode ini adalah memiliki
proses yang kompleks dan biaya itu cukup tinggi. Jadi untuk Nanoface spiral ini kurang efisien karena terlalu lambat untuk budaya startup yang menuntut inovasi yang lebih cepat. Lanjutnya, analisis kesesuaian metode untuk kasus Nanoface. Jadi kesimpulan yang saya ambil jadi, eee, Agile Scrum ini adalah metode pemenang dalam rancangan saya, karena metode ini adalah memberikan kemampuan quick win secara teknis, jadi kita tidak perlu merombak seluruh platform sekaligus, yang berisiko mematikan sistem downtime. Sebaliknya, kita itu bisa memperkecil spread harga melalui pembaruan protokol data dari JSON ke gRPC Binary secara bertahap. Hasilnya kepuasan pelanggan itu dapat meningkat sebesar hingga 87% karena aplikasi itu terasa lebih responsif dan harga aset tuh jauh lebih adil bagi nasabah. Nah, analisis yang setelah saya buat yaitu, jadi kegagalan waterfall dalam optimasi performa. Jadi jika saya memilih waterfall, perbaikan masalah seperti harga itu jauh mungkin itu baru bisa dirilis 6 bulan kemudian, setelah modul-modul lain atau fitur-fitur lain itu selesai, intinya begitu. Jadi dalam dunia trading itu keterlambatan adalah data kerugian uang nasabah itu sendiri. Nah, untuk yang kedua itu ketidakefisienan spiral untuk startup. Jadi misalnya kalau kita memakai spiral itu membutuhkan waktu yang sangat lama dan untuk menganalisis setiap risiko-risikonya. Jadi setiap analisis, jadi saya berpendapat bahwa biaya birokrasi spiral ini akan membuang anggaran gitu ya, begitulah, yang seharusnya dialokasikan ke penyewaan server cloud yang lebih kencang, intinya begitu. Jadi kesimpulan dari analisis ini adalah saya memilih Agile karena memiliki fleksibel. Jadi tidak harus kita membangun suatu sistem, tapi tidak harus menunggu sistem lainnya lainnya itu selesai, intinya begitu. Selanjutnya ruang lingkup proyek. Jadi ruang lingkup proyeknya adalah modernisasi SI meliputi migrasi microservices berbasis Kubernetes, pembangunan sistem WebSocket Oracle, dan pembangunan modul withdrawal scalability Kafka, dan sinkronasi database terpadu. Selanjutnya saya ingin membahas tentang work breakdown structure WBS pada proyek Nanofish. Nah, yang pertama itu manajemen proyek. Jadi pada tahap awal, fokus utama adalah inisiasi proyek. Tim akan melakukan audit terhadap sistem legasi, menganalisis gap performa yang ada, serta menyusun dan mengesahkan proyek charter sebagai dasar pelaksanaan proyek. Setelah itu proyek dilanjutkan dengan pengaturan tata kelola dan alat kerja, termasuk pembentukan tim Scrum yang terdiri dari Scrum Master, Product Owner, dan Developer, serta konfigurasi tools kolaborasi seperti Jira, Slack, dan eh, Conflu- Confluence Confluence agar koordinasi itu berjalan dengan secara efektif. Kemudian yang kedua itu kemudian yang kedua itu eh, analisis dan analisis kemudian yang kedua itu analisis dan desain sistem. Jadi tahap ini adalah dimulai dengan menyusun spesifikasi sistem dalam bentuk produk recruitment, dokumen atau PRD yang difokuskan pada optimasi WebSocket untuk mengurangi price spread. Selanjutnya dilakukan dengan perancangan arsitektur data dan proses meliputi desain skema database SQL dan NoSQL. Terdapat arsitektur event driven menggunakan Kafka serta menerapkan Saga pattern untuk memastikan transaksi itu terdistribusi
tetap konsisten. Yang ketiga itu adalah konstruksi sistem. Jadi pada tahap ini tim mulai melakukan pengembangan backend dengan mengintegrasikan sistem ke arsitektur microservices. Selain itu menggunakan integrasi API keamanan dan custody aset seperti Fireblocks. Di sisi infrastruktur, sistem dikonfigurasi agar mendukung auto scaling di lingkungan cloud seperti AWS atau GCP, serta migrasi modul penarikan dana withdrawal ke dalam ekosistem microservices agar lebih stabil saat traffic lebih lagi tinggi. Dan yang keempat adalah dat, pengujian dan quality assurance. Jadi sistem yang telah dibangun kemudian diuji melalui stress test untuk mensimulasikan lonjakan pengguna serta audit keamanan terhadap enkripsi dan transaksi itu gitu. Setelah itu dilakukan user acceptance test atau UAT dengan melibatkan pengguna terpilih sebagai beta tester untuk memastikan sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan sebelum dirilis ke publik. Dan kelima adalah implementasi dan pasca rilis. Tahap implementasi dilakukan melalui development yang secara bertahap atau rolling update. Jadi dimulai dari modul saham dan dilanjutkan ke modul kripto. Setelah sistem dirilis, tim akan melakukan monitoring server selama 24 jam untuk menyusun dokumentasi teknis serta melakukan handover dan pelatihan kepada tim internal agar sistem itu dapat dikelola secara berkelanjutan. Sini saya ingin membahas tentang implementation timeline-nya. Jadi jadwal pengerjaan proyek itu dibuat per minggu agar sesuai dengan sistem kerja Agile Sprint. Jadi setiap tahap pengerjaan itu berlangsung selama 6 minggu yang dibagi menjadi 3 sprint dengan durasi 2 minggu per sprint. Jadi total waktu pengerjaan proyek adalah 24 minggu ditambah 4 minggu di awal untuk persiapan dan ditambah 8 minggu untuk stress testing berupa evaluasi supaya sistem berjalan lebih lancar di setiap harinya. Pembagian waktu ini membantu tim bekerja lebih teratur dan memudahkan evaluasi di setiap sprintnya. Jadi pada minggu pertama sampai minggu keempat kita akan memfokuskan, intinya kita kita akan membersihkan data itu terlebih dahulu. Intinya itulah membersihkan data dan penyiapan intinya begitu. Untuk minggu ke-25 ini adalah proses paling intinya. Jadi tim akan bekerja dalam 12 siklus yang dimana setiap siklusnya 12. Jadi ya intinya kita akan bekerja dalam 12 siklus yang dimana setiap setiap bloknya itu berisi 3 siklus. Jadi untuk minggu 5 sampai minggu 10 dari siklus 1 sampai siklus ketiga kita akan membangun low latency Oracle via WebSocket. Jadi ini untuk solusi untuk spread harga India begitu. Jadi untuk minggu 11 sampai ke 16 ini sprint 4 sampai sprint 6. Jadi fokusnya untuk perbaikan arsitektur database konsolidasi. Solusi untuk riwayat transaksi yang hilang. Dan untuk minggu ke-17 sampai ke minggu 22 ini migrasi fitur ke microservices dan Kubernetes. Ini adalah solusi untuk scalability atau server macet. Dan yang selanjutnya itu minggu ke-23 sampai ke minggu 28 ini sprint 10 sampai sprint 12. Jadi fokusnya adalah untuk pemasangan modul secara untuk keamanan blockchain dan optimalisasi menu aplikasi intinya gitu. Jadi untuk minggu 29 dan sampai 36 kita akan melakukan evaluasi intinya begitu. Jadi kita akan melakukan monitoring apakah fitur-fitur yang telah kami rilis itu sudah berjalan baik apa belum. Kalau belum, kita akan melakukan perbaikannya lagi. Intinya begitu.
Jadi apa saja sih risikonya dan bagaimana solusinya? Jadi yang pertama itu adalah risiko latensi API atau split harga. Jadi solusi itu menyiapkan 2 jalur data, pricing Oracle sebagai cadangan. Jika satu melambat, sistem otomatis itu akan ak jadi sistem otomatis pindah ke jalur yang lebih kencang, itu dia. Yang kedua itu adalah data riwayat transaksi yang hilang saat pindah ke sistem baru. Jadi solusinya itu dengan melakukan cadangan backup harian dan menggunakan proses pembersihan data otomatis yang diverifikasi oleh auditor independen. Dan yang ketiga adalah risiko serangan cyber. Jadi kita akan mengaktifkan pusat operasi keamanan atau SOC yang berjaga 24 jam penuh selama masa transisi. Jadi apa sih kebutuhan sumber dayanya? Jadi tim ini itu membutuhkan manajer proyek, pengembang backend dan mobile, serta spesialis keamanan dan analisis data. Dan yang kedua untuk biaya, estimasi proyek ini adalah sebesar 5 sampai 10 miliar, termasuk server cloud, keamanan sistem dan tenaga ahli. Jadi waktu pengerjaan itu 30 selama jadi waktu pengerjaan itu selama 36 minggu. Jadi next rekomendasi strategis. Jadi apa sih dampak implementasi implementasi sistem informasi terhadap kinerja perusahaan? Jadi keandalan sistem. Jadi peningkatan skalabilitas hingga 90% memungkinkan Nanovest itu meluncurkan kampanye pendaftaran massal tanpa takut server itu tumbang. Dan yang kedua itu adalah efisiensi rekonsiliasi. Jadi Jadi otomatisasi data settlement saham dan kripto itu menghemat 90% waktu administratif tim operasional. Dan yang ketiga itu adalah peningkatan profitabilitas. Pengurangan harga spread harga melalui sinkronisasi harga instan akan meningkatkan volume perdagangan pengguna secara signifikan. Nah, untuk faktor-faktor keberhasilan utamanya adalah pertama adalah komitmen arsitektur itu sendiri. Jadi manajemen harus mendukung penuh transisi ke arsitektur microservices meskipun membutuhkan investasi awal yang sangat besar. Dan yang kedua itu adalah kualitas data awal. Jadi kebersihan data lama nasabah itu sebelum migrasi itu sangat menentukan eh, keakuratan riwayat transaksi di sistem baru. Yang ketiga adalah kesiapan SDM IT. Jadi kemampuan tim internal adalah kemampuan tim internal itu sendiri dalam mengolah infrastruktur cloud Kubernetes secara mandiri pasca implementasi. Dan cara implementasi adalah harus memprioritaskan pembangunan real time settlement hub. Jadi ini adalah memastikan integritas antara API berjalan mulus di tahap awal proyek. Dan yang kedua itulah implementasi fitur AI untuk rekomendasi. Jadi gunakan data transaksi yang sudah terintegrasi untuk memberikan saran investasi personal kepada pengguna. Dan yang ketiga adalah audit keamanan mandiri mingguan. Jadi jangan menunggu audit tahunan. Jadi lakukanlah penetration test setiap kali ada modul baru yang dirilis ke publik. Itu penutup. Jadi kesimpulan dari pembahasan saya adalah modernisasi sistem informasi Nanovest melalui arsitektur microservices itu dan melalui arsitektur microservices dan metodologi Agus Rum adalah keseharusan strategis untuk memenangkan pasar Veltech Indonesia. Nah, ini adalah solusi teknis untuk berupa pembangunan sistem low latency Oracle yang didukung teknologi WebSocket terbukti mampu menuntaskan masalah spread harga. Sementara sinkronisasi database terpadu menjamin integritas data nasabah secara 100%. Laporan ini menyimpulkan bahwa transformasi sistem informasi adalah fondasi utama bagi Nanovest untuk
menjadi platform investasi yang paling resilient, aman, dan terpercaya di tahun 2025. Jadi saran saya adalah, Nanovest ini disarankan untuk memperkuat kemitraan teknis dengan penyedia infrastruktur cloud yang memiliki pusat data lokal di Indonesia guna menjamin latensi terendah bagi pengguna domestik. Selain itu, penetapan harga Protection Officer atau DPO internal harus segera dilakukan untuk menjamin kepatuhan privasi data di setiap baris kode yang dikembangkan. Jadi ini adalah daftar pustaka yang saya ambil. Eh, Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya. Mohon sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.